Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-temanku sekalian, para subscriber, para penonton YouTube, dan mungkin ada yang baru gabung. Saya persilahkan untuk Anda subscribe. Ya, subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi, tombol loncengnya, serta komen di bawah apabila mungkin ada masukan-masukan dari para senior, serta saran-saran, serta mungkin ada pertanyaan ya. Yang penting pertanyaannya itu tidak mengarah kepada Mas Kris ini sepuh apa baru gitu. Itu tidak bisa jawab saya. Karena apa? Karena ini sangat rentan sekali berkaitan dengan penjualan. Karena saya itu sejatinya memang kolektor, teman-teman ya. Memang penjual juga. Jadi apabila saya menjawab, ini akan terjadi kesalahpahaman karena penjual keris kepada Anda mungkin itu juga adalah teman-teman saya. Mereka berteman baik dengan saya. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas perihal keris. Dan keris ini memang sangat masyhur ya, sangat ini di kalangan perkerisan cukup dicari juga. Bahkan keris ini dapur Sabu Inten juga pernah dibuat oleh Empu Supo, juga pernah dibuat pada era Mataram yang sangat terkenal waktu itu. Bahkan ada namanya keris Nogososro Sabu Inten yang berlut 11. Kali ini saya akan mereview keris bertangguh pada era Mataram Senopaten. Pada Mataram era Senopaten. Namun sebelumnya teman-teman, tadi ada yang bertanya perihal Mas lebih baik diplastiki atau diberi minyak gitu. Ini sebetulnya tergantung pada masing-masing orang teman-teman ya. Tergantung pada masing-masing orang. Ada yang memilih dikeringkan. Kalau saya sih lebih bagus dikeringkan daripada diberi minyak. Karena kalau minyak yang baru, minyak yang murah, minyak keris yang murah, saya kira banyak kandungan alkoholnya. Dan itu kerap kali membuat keris bukan bertambah bagus ya, tapi tambah korosi dari tahun ke tahun itu tanpa kita terasa. Itu diungkapkan oleh ahli kimia, oleh ahli kimia teman-teman. Jadi kenapa keris-keris yang ada di Belanda, sitaan dari Nusantara ini yang dibawa ke Belanda, kenapa banyak yang masih utuh gitu. Bahkan ada di Museum Jepang kalau tidak salah ada 2 keris Kinatah era tangguh Mataram Sultan Agung, dan 2 keris itu dibuat khusus untuk cendramata atau hadiah kepada Kaisar Jepang waktu itu. Dan sampai saat ini herannya teman-teman, keris itu sangat utuh, kayak seperti baru. Dan itu dibiarkan kering begitu aja. Ada di etalase kayak gitu, ada di showcase gitu, kering begitu aja. Saya kira memang tergantung masing-masing, kembali pada Anda. Mungkin melihat esoteri juga. Ada misalkan minyak seperti zafaron misalkan, itu kan ada filosofinya juga. Misal seperti minyak cendana mungkin. Bahkan minyak cendana itu bisa kadangkala saya secara nalar tidak bisa ini teman-teman menebak. Karena absurd juga. Minyak cendana yang asli itu kalau dioleskan ke wilah keris ya, itu bisa saja tambah berat wilah besinya, bisa jadi tambah enteng teman-teman. Nah ini yang saya heran kalau minyak cendana yang asli itu, tapi mahal teman-teman.
ini saya di luar nalar lah berpikirnya. Ini secara ini terjadi karena faktor faktor apa namanya, keilmuan sains atau gimana, atau ini memang ada mistisnya atau gimana. Saya berpikirnya sampai ke situ, bingung gitu. Diolesi kadangkala ada yang enteng, kadangkala keris itu ada yang berat gitu. Gitu. Namun kembali lagi, kalau saya sih memilih dikeringkan, ya. Terlihat lebih kering dan jangan pernah, kalau itu koleksi terbaik Anda, jangan disentuh oleh tangan gitu. Jangan tersentuh oleh tangan agar tetap terjaga wilahnya agar tidak karatan, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke keris sabu inten ini. Dapur sabu inten berpamor ngulit semongko, teman-teman. Coba kita teliti dulu pada area sorsorannya bahwa sabu inten itu mempunyai kembang kacang seperti ini ya. Ini ciri-ciri sabu inten, mempunyai kembang kacang. Lalu juga mempunyai jalen, teman-teman. Jalen kayak gini, tak tunjuk. Nah, ini adalah jalen ya. Ini jalen ini kecil ya. Lalu ini adalah lambe gajah. Ini adalah lambe gajah. Oke. Lalu ada sogokan seperti ini, sogokan. Ini sogokan depan, ini sogokan belakang. Ada sogokannya. Lalu ada gerenengnya. Oke. Ini adalah gereneng, teman-teman. Lalu ada tingil. Ini sebetulnya bentuknya ini rapi karena kemakan waktu ya. Jadinya korosinya seperti ini, teman-teman. Ini harusnya ada buntut mimi ke sini, agak panjang, teman-teman. Kayaknya ini korosi parah ini, atau mungkin patah. Itu sebetulnya agak panjang ini karena era ini adalah era Mataram Senopaten yang gonjonya itu terlampau lebih panjang dari biasanya, memang, teman. Terlampau lebih panjang daripada keris-keris lain gitu. Lalu ada odo-odo, teman-teman. Ini odo-odo. Kalau apa namanya di tulisan bahasa Indonesia itu ada. Kalau bahasa Jawanya odo-odo. Ini ke atas ini bagian tengah ini agak timbul, itu namanya odo-odo, teman. Kalau ini jenisnya pada odo-odo ini adalah jenis ngadal meteng. Jadi ada 3 jenis, ada yang namanya gigir sapi, terus ngadal meteng, terus lalu satunya ngeruwing kalau tidak salah. Mohon maaf. Ini, teman-teman. Jadi pada bagian tengah ini agak timbul ke atas sampai ujung ke atas ini. Ya, itu agak timbul gitu. Ini pinggirnya ini agak tipis gitu. Kalau kita melihat pada sisi isoteri, teman-teman, maksud saya filosofinya, coba saya buka. Filosofinya sabu inten ini berluk 11, yaitu katanya seorang empu serta ahli perkerisan senior bahwa luk 11 itu adalah bermaksud 11 atau memohon belas kasih dari Tuhan. Belas kasih dari Tuhan. Jadi sesungguhnya keris ini bermakna adalah sebuah permohonan kepada Tuhan agar supaya diberikan sebuah kemakmuran kepada diri si pemilik ini. Gitu, teman-teman. Ini melihat dari pamornya adalah pamor ngulit semongko, namun sayangnya adalah kurang maksimal ya pada sisi sisi pamornya. Jadi agak ngapas gitu sampai ke ini karena memang waktu, teman-teman, karena memang sudah dimakan waktu. Besinya itu agak hijau, ini kehijau-hijauan.
sehingga bisa disebut wesi berbahan selorok juga, yang kalau dikena sinar pas waktu kena flash gitu ya, terus kalau apalagi diminyai itu kelihatan agak kehijau-hijauan teman-teman. Jadi begini bentuknya ini teman-teman. Oke, ini saya dapatnya borongan. Yang jelas ini original tanpa perubahan dimanapun, gonjo ataupun dimanapun, atau pada paksinya original teman-teman, original. Nah itu original, semuanya original. Terima kasih teman-teman sekalian, ini adalah keris Sabu Inten, dapur Sabu Inten Pamor Ngulit Semongko, bertangguh era Mataram Senapaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.